pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kalau kita bisa terus dipertemukan dalam keadaan sehat. Dan tentunya dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kasih. Lebih bersyukur lagi karena kita punya Allah yang tidak sekedar memelihara, menolong dan melindungi kita. Tetapi juga Allah yang sangat penuh pengertian dan bisa memberikan kita ketenangan, rasa aman dan nyaman yang sangat kita semua butuhkan dalam situasi seperti saat-saat ini. Untuk itu, mari
di awal ibadah kita hari ini, kita mohon agar Tuhan berkenan untuk membuka gapura indah rumah-Nya, supaya kita boleh masuk dan mendekat dalam hadirat-Nya. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang Tuhan. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Saudara, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah kita dimulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itulah rahasia ketenangan kita di dalam Allah. Bukan hanya itu, Tuhan sendiri dengan jelas sudah menyatakan janjinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita amini janji Tuhan ini melalui pujian berikut ini. Yesus, tempat berlindung. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus melupaku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus melupaku.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi tempat berlindung kami yang teguh dan dapat kami andalkan untuk menopang kami di dalam segala keadaan. Tetapi Tuhan, di saat badai masalah dan kesulitan sungguh-sungguh datang menimpa kami, seringkali kami masih goyah. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kami. Kami sibuk mencari jalan keluar sendiri, atau sebaliknya, kami hanya terus-menerus mengeluh, menyesali keadaan tanpa berbuat apa-apa. Bahkan tidak jarang pula kami lalu merasa stres, berbeban berat, bahkan depresi, putus asa, dan tidak berpengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Adakah kita pernah mengalami kondisi-kondisi tersebut? Atau bahkan saat ini kita sedang mengalaminya? Sudahkah kita datang pada Tuhan dan memohon pertolongannya? Mari kita mengakui dengan jujur kelemahan kita ini di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Terima kasih untuk jaminan melalui firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Ya Roh Kudus, kami mohon perkenanan-Mu untuk terus menegur, mengingatkan dan menopang kami, agar sikap dan kelakuan kami selaras dengan keyakinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Janji penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bagaimana caranya agar kita dapat mengalami kuasa maupun penggenapan janji Tuhan yang begitu lengkap itu? Mari kita persiapkan diri kita. Kita buka hati dan pikiran kita. Melalui pujian berikut kita nyatakan, buat aku tanah subur dan hatiku bukalah ya Tuhan. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah, dan kuatkanlah percaya dalam hati anak-Mu Tuhan. Percaya dalam hati anak-Mu, agar iblis tak berdaya meruntuhkan imanku. Tuhan hanya firman-Mu, bintang pandu hidupku. Berbicaralah Tuhan, aku siap mendengar.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan ini biarlah menjadi kesempatan yang berarti bagi kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk bersama belajar firman-Mu dan bersyukur masih Tuhan beri kesempatan untuk menyampaikannya. Biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan, iman kami makin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Hidup kami disempurnakan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang agar mereka juga boleh datang menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, maksudnya sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam bagian sebelumnya, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah pada minggu ini. Dan kita diajak merenungkan sebuah tema, percayalah. Sebuah kata yang seringkali dengan mudahnya kita ucapkan. Namun saudara, tidak mudah untuk kita wujudkan atau kita jalani. Terutama pada saat-saat ketika sedang kita bergumul dengan banyak masalah, kesulitan, penderitaan. Seperti
pada masa pandemi COVID saat ini, banyak orang yang sedang bergumul di dalam kehidupannya. Dampak dari semuanya itu adalah kita semua sedang dalam sebuah perubahan yang disertai dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Sehingga saudara, banyak orang yang pada masa pandemi ini sedang hidup di dalam berbagai kekhawatiran, berbagai ketakutan, berbagai keresahan hati dengan sebuah pertanyaan, sampai kapan ya pandemi COVID ini akan berakhir? Belum ada yang tahu. Sampai kapan ya vaksin antivirus COVID ini, antivirus corona ini bisa ditemukan dengan pas? Juga belum jelas. Masih sedang dalam uji coba. Nah, di dalam situasi kondisi yang seperti itu, bagaimana kalau ada orang yang menghibur, menguatkan kita dengan kata-kata, "Wis to, percayalah kepada Tuhan." Lalu diberi banyak ayat-ayat firman Tuhan dengan berbagai versi renungan. Ini yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana respon kita? Apalagi saudara, kita masih belum tahu bagaimana seharusnya. Apakah kita tetap masih percaya kepada Tuhan? Saudara, kita harus mengakui bahwa seringkali segala kesulitan, penderitaan itu akan bisa membuat seseorang, membuat kita juga menjadi tawar hati. Bahkan ada orang yang sudah merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti pengalaman yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 14 ini. Bagian ini menceritakan tentang bagaimana para murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang mengalami satu pergumulan yang sangat menakutkan dan membingungkan itu. Kenapa saudara? Karena pada malam itu diceritakan ketika mereka sedang berlayar di tengah danau. Perahu mereka diterpa oleh gelombang laut yang sedang bergelora. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang sangat kencang yang berlawanan arah dengan tujuan arah perahu itu. Jadi membingungkan sekali. Tapi yang menarik di sini, menurut catatan Matius 14 ayat 22, dikatakan yang menyuruh, yang memerintahkan mereka para murid itu pergi belayar, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyuruh mereka para murid untuk naik ke perahu agar mereka mendalui ke seberang danau dulu. Sementara itu dikatakan Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saya menafsirkan bisa jadi Tuhan Yesus juga berdoa untuk kepergian para muridnya itu. Nah, melalui peristiwa yang dialami oleh para murid Yesus ini, ada beberapa pelajaran penting bagi kita, saudara. Pelajaran apa? Yang pertama, kita belajar bahwa ketaatan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak akan selalu menjamin bahwa jalan hidup kita ini akan terus mulus, lancar, tidak terhindar dari masalah. Tidak, saudara. Saudara, ini sangat penting untuk kita pahami, saudara. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman, memiliki pandangan, pengertian bahwa ketika mau taat kepada perintah Tuhan, maka hidupnya akan jauh dari segala macam kesulitan, pencobaan, penderitaan. Hidupnya akan menjadi mulus, ya orang bilang running well, lancar, penuh dengan berkat. Bahkan yang dimaksud dengan berkat adalah berkat secara materi, secara jasmani itu. Sehingga saudara, pandangan atau pemahaman yang seperti itu seringkali bisa meninabobokkan banyak orang Kristen.
Karena apa? Enak didengar, ya. Tuhan memberkati, betul Tuhan sumber berkat dan sanggup memberkati. Tapi apakah itu yang dimaksud? Berita-berita yang mengenakan itu laris didengar, dipromosikan. Namun saudara, kemudian tidak sedikit orang, bahkan banyak orang yang kemudian menjadi kecewa dengan promosi rohani seperti itu. Yaitu ketika satu kali mereka mengalami realita kenyataan hidup yang dirasa begitu sulit, begitu pahit, bergumul berat, padahal mereka merasa sudah mau hidup taat kepada Tuhan. Saudara, ini saya jumpai di dalam pelayanan. Pernah ada beberapa orang yang datang dan bertanya kepada saya dan berkata, "Wah, Pak Sis, mengapa ya? Setelah saya mengambil keputusan untuk mau percaya Tuhan Yesus, bahkan mau ikut melayani, loh kok rasanya saya malah mengalami begitu banyak masalah?" Ada lagi yang mengatakan, "Saya kok malah dikucilkan oleh keluarga karena saya jadi Kristen." Ada yang mengatakan, "Wah, setelah saya mengambil keputusan untuk melayani sebagai penatua, sebagai pengurus badan pelayanan, rasanya saya malah mengalami banyak masalah, banyak kesulitan, bahkan sakit lagi." Saudara, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ada dokter-dokter Kristen yang begitu sungguh-sungguh mengabdi di dalam pelayanan yang dilakukan, bertugas di garis depan, tapi malah mereka kena COVID, bahkan ada yang sampai wafat. Itulah realita yang sedang terjadi. Sehingga sampai ada yang bertanya, "Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami keadaan seperti ini? Tuhan itu ada atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup berkuasa menolong saya atau tidak?" Saudara, itulah pertanyaan yang muncul di tengah pergumulan hidup. Pernahkah saudara mengalami pergumulan, kondisi kesulitan seperti itu? Atau mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh liturgos, saat ini mungkin di masa pandemi ini, ada di antara kita yang sedang bergumul dengan berbagai masalah. Masalah keuangan, masalah harus bayar ini dan itu, dan masalah-masalah lain. Sehingga sepertinya ada gelombang yang besar, gelombang badai yang besar yang sedang menerpa kehidupan kita ini. Lalu mungkin kita juga sudah mau mengambil keputusan berhenti saja, berhenti melayani. Karena merasa sudah tidak kuat lagi menanggung segala penderitaan yang dialami, walaupun sudah berdoa. Ya, sudah merasa percuma berdoa, malah percuma percaya Tuhan. Ya, pernahkah saudara mengalami kondisi seperti itu? Saudara, kalau saat ini memang ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan seperti itu, maka sebenarnya kita tidak perlu malu, saudara. Kenapa, saudara? Karena rupanya kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus punya pengalaman yang seperti itu juga. Ya, mereka mengalami kebingungan, kegalauan, bahkan keputusasaan. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka mengalami itu justru ketika mereka sedang mentaati perintah Tuhan Yesus. Perintah untuk pergi berlayar ke seberang. Mereka malah mengalami badai yang sangat menakutkan. Badai besar yang sedang menyerang mereka ketika mereka sedang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam bacaan ini kita belajar hal yang penting. Kita belajar ketaatan kepada Tuhan tidak akan selalu menjamin bahwa jalan hidup kita akan terus menjadi mulus, lancar, ya, atau kita terhindar dari berbagai macam masalah kehidupan. Kita perlu pahami ini baik-baik agar kita tidak menjadi orang Kristen yang kecewa karena salah memahami.
iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan melalui peristiwa ini yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, kita juga belajar bahwa dalam badai kehidupan kita juga bisa melupakan Tuhan. Seperti para murid Yesus pada waktu itu, ketika sedang menghadapi gelombang besar dalam kehidupan mereka, kita bisa melupakan Tuhan Yesus juga. Namun Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Saudara, ketika para murid itu diizinkan oleh Tuhan mengalami satu kondisi yang sangat menakutkan bagi mereka, karena mereka hampir saja mati tenggelam ditelan gelombang besar di tengah danau itu. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita perhatikan, mereka bukan saja menjadi begitu panik, ketakutan, tetapi mereka juga sudah sampai tidak bisa lagi menghayati kehadiran Tuhan di dalam kebersamaan hidup mereka. Ya, mereka sudah hilang pengharapan, sudah tidak mengenali Tuhan Yesus lagi. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu hadir di tengah pergumulan mereka, kepanikan mereka, mereka justru malah sempat menyangka bahwa yang hadir itu adalah hantu, bukan Tuhan. Inilah yang terjadi, saudara. Saudara, pengalaman murid Yesus ini juga mengajar kepada kita bahwa dalam kondisi tertentu yang diizinkan Tuhan, ketika kita mungkin sedang dilanda oleh berbagai macam gelombang kehidupan ini, maka kita juga bisa mengalami seperti para murid Tuhan Yesus waktu itu. Dalam menghadapi pergumulan yang berat, kita bisa juga panik, bukan hanya panik, tapi kita juga lupa akan Tuhan. Ya, kita tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh janji-janji Tuhan kepada kita. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan, karena Tuhan dirasa sudah meninggalkan diri kita. Saudara, kita juga bisa tidak kenal Tuhan lagi. Dan yang kita kenal justru dalam kondisi seperti itu malah bukan Tuhan, tapi hantu yang menakutkan. Bisa jadi malah kita bolohan sama hantu itu, bersekutu dengan hantu itu. Beberapa kali saya menjumpai ada orang Kristen yang seperti itu. Kristen tapi punya banyak jimat, saudara. Kristen tapi minta pertolongan kepada orang pinter katanya, ya. Kristen tapi rupanya banyak hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Menyembah ini dan menyembah itu. Yakobus 1 ayat 8 mengingatkan kepada kita. Mengingatkan apa? Orang yang mendua hati dengan Tuhan tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu artinya ya Tuhan, ya hantu. Jadi bimbang, orang seperti itu dikatakan tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sehingga orang seperti itu makin hari justru makin ketakutan. Hidupnya malah tambah kacau dan hancur. Tidak jarang ditemui orang itu menjadi stres dan gila. Akhirnya ada yang mati bunuh diri, saudara. Namun melalui peristiwa yang dialami murid Tuhan Yesus ini, kita diingatkan bahwa sebenarnya ada Tuhan. Tuhan yang tahu segala kepanikan dalam hidup kita, pergumulan kita, juga segala sesuatu yang sedang kita alami itu. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku tahu kesusahanmu." Ya, aku tahu kesusahanmu. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Setia sampai mati. Walaupun di dalam segala kesusahan itu, setialah sampai mati. Kenapa? Semua ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana di dunia ini, tapi ada sesuatu yang kekal yang Tuhan anugerahkan bagi orang yang setia sampai akhir hidupnya itu.
Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia senantiasa mau hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan dia punya cara waktu yang tepat, yang penuh dengan mujizat untuk menolong siapapun kita. Ketika Tuhan Yesus hadir dengan berjalan di atas air, itu jelas itu menunjukkan sebuah mujizat Tuhan. Saudara, kalau pada bagian sebelumnya di dalam pasal 14 ayat 13 sampai 21, di situ diceritakan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini artinya ilmu matematika tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. 5 ditambah 2 sama dengan 5.000, itu tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ilmu fisika juga tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Ilmu fisika mengajarkan orang kalau berjalan di atas laut, di atas air, ya pasti tenggelam. Itulah ilmu dunia. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah badai dan gelombang itu sangat mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, omnipotens, Tuhan yang maha tahu, omniscient, Tuhan yang maha hadir, omnipresent, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak tergantung oleh apapun yang ada di luar dirinya. Pakai istilah self-sufficient. Saudara, Dia adalah Tuhan yang creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Sehingga saudara, ketika mungkin menurut kita Tuhan kok begitu terlambat menolong kita, seperti pandangan Maria dan Marta ketika Lazarus saudaranya itu sakit dan akhirnya mati, maka sebenarnya Tuhan juga mempunyai rencana bagi kita. Apa rencananya? Supaya kita mau belajar percaya, dan juga supaya kita mendapat kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 15 dan 40, cerita tentang Marta dan Maria setelah Lazarus ini. Dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu Lazarus itu sakit, Yesus memang pada waktu itu tidak langsung segera hadir. Lalu dikatakan, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dengan kuasa Allah, Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan itu, dia bangkit kembali, saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh mau percaya akan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau tidak demikian, maka tidak heran ketika gelombang kehidupan ini menerpa dalam hidup kita, kita juga akan goyah seperti para murid Yesus. Kita juga akan salah mengerti terhadap Tuhan. Karena seringkali kita punya kecenderungan maunya kita Tuhan itu yang nuruti kita, bukan kita yang nuruti Tuhan. Padahal saudara, firman Tuhan mengatakan cara Tuhan bekerja beda dengan cara Tuhan, dengan cara kita bekerja. Cara pandang Tuhan beda dengan cara pandang kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Tidak sama, saudara. Lalu yang mau nurut siapa? Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu belajar seperti Daud. Ketika dalam pergumulannya yang begitu berat, Daud menyatakan di dalam Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Di bagian lain Mazmur 56 ayat 4 dan 5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan,
kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Di dalam kata pembuka tadi dikatakan juga oleh pemazmur Daud, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, kita perlu memiliki pengalaman seperti Daud ini, saudara. Saudara, ketika para murid itu sedang dilanda kepanikan dan ketakutan, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berseru, "Itu hantu!" Sambil ketakutan mereka berteriak-teriak. Dan mungkin juga sudah putus asa karena sudah kelelahan mendayung perahu. Maka Tuhan Yesus yang hadir mendekati mereka sambil berkata, "Tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ungkapan Tuhan Yesus, "Aku ini," mempunyai arti yang dalam. Ego emi, aku adalah aku, yang menyingkapkan bahwa dirinya adalah Allah Yahweh, Allah yang pernah menemui Musa itu, Allah sang pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, Allah yang berkuasa atas gelombang laut. Dia Allah sumber kehidupan dan keselamatan umatnya. Dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Dengan kata lain, percayalah, percayalah. Dan di bagian bacaan kita Matius ini diceritakan juga bagaimana pribadi Petrus mempunyai pengalaman khusus dengan Tuhan Yesus. Petrus berseru dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus katakan, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi ketika Petrus matanya tertuju hanya kepada Yesus. Tetapi ketika dikatakan dirasa tiupan angin, ya, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, Petrus ini gambaran kita orang Kristen yang seringkali ragu-ragu, percaya tapi ragu-ragu, jadinya seperti Petrus ini. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam keraguan-raguan itu. Ketika kita sedang dalam kondisi yang sangat bingung dan menakutkan, kita bisa ragu, kita bisa kehilangan iman, kita bisa melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa hadir di dalam pergumulan hidup kita dan siap untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel tadi, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak meninggalkan kita. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan, sebab hidup kita ini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu kami tidak tawar hati, ya. Kalau melihat, Paulus melihat secara fisik ini malah setia kepada Tuhan, melayani sungguh-sungguh, malah masuk penjara. Tapi Paulus katakan, hidup kami bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya kepada Tuhan. Ada harapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, di dalam menghadapi gelombang badai kehidupan ini, kita perlu berhenti mengembangkan rasa bimbang kita, rasa takut kita. Tetapi kita perlu mengambil keputusan untuk menaikkan Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Seperti para murid pada waktu itu. Ketika mereka menyadari bahwa yang di sebelahnya itu, yang datang itu, yang dekat mereka saat itu adalah Tuhan Yesus, maka mereka menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu mereka. Di dalam Yohanes 6 lebih dijelaskan seperti itu. Maka dikatakan seketika itu juga perahu itu sampai di pantai, angin pun reda. Artinya Tuhan Yesus sanggup untuk menolong segala pergumulan mereka, pergumulan hidup kita. Ketika kita mau menaikkan Yesus
di dalam perahu kehidupan kita. Ketika kita mau menerima Yesus di dalam hati kita dengan sepenuhnya, apakah kita juga mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam perahu kehidupan kita, masuk di dalam hati kita, dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, penguasa, pengatur, pemelihara kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita. Percayalah, orang yang sungguh percaya kepadanya dikatakan tidak akan dipermalukan, tapi akan dipermuliakan untuk dipakai menjadi saksinya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam perjalanan pergumulan hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa kami seringkali juga seperti para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yang seringkali bimbang ragu, namun kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami dalam keraguan dan kebimbangan kami. Tuhan mengangkat kami kembali, memulihkan kami, memantapkan iman kami. Kami bersyukur, kami boleh melanjutkan perjalanan iman kami di tengah badai gelombang dunia ini. Khususnya di tengah-tengah suasana pandemi COVID ini. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk mereka yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan menolong menguatkan mereka, bahkan Tuhan sanggup memulihkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga
yang ditinggalkan karena ada anggota keluarganya yang karena akibat dari virus corona ini telah Tuhan panggil pulang. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat agar mereka memiliki kedisiplinan. Kami semua memiliki kedisiplinan protokol untuk kesehatan ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, tenaga medis, mereka yang berjuang di garis depan untuk menyelamatkan banyak pasien yang sedang dirawat. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia di dalam mengupayakan penemuan antivirus COVID ini. Kiranya Tuhan menolong semua upaya ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk tetap ambil bagian berjuang menghadapi wabah virus corona ini. Dengan segala pelayanan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan, apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah, Bapa kita adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Yesaya mengatakan dalam pasal 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tetap menyatakan ungkapan syukurnya melalui persembahan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah, Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer Bank BCA atau melalui OVO, Dana, GoFood, dan lain-lain, atau kalau tidak sempat keduanya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat memasukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menelpon kantor gereja dengan nomor 031 35 33 836.
untuk dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari Minggu ini. Kami masih diberi kesempatan untuk berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang masih Engkau berikan bagi kami, meskipun di tengah kesulitan kami. Tuhan, saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami, dan pakailah persembahan kami untuk memuliakan dan menolong orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Satu-satunya cara agar kita dapat menikmati kuasa dan kemuliaan Tuhan adalah tetap percaya sepenuhnya sampai akhir. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Kita akan menyanyikan lagu penutup untuk ibadah pada hari ini sebagai komitmen kita untuk tetap percaya di dalam setiap keadaan, di dalam segala keadaan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, kami mau percaya. Bahkan di saat kami tak mengerti, kami mau percaya. Di saat kami tak melihat, kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu Yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, ku percaya
Saudara, pergumulan hidup akan tetap ada. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita ada hadir bersama kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.